Dari kecil, label gendut itu sudah melekat di diriku. Mama bilang aku lahir dengan berat badan 4 kilo, paling besar di antara kakak dan adik. Banyak label yang diberikan karena bentuk tubuhku yang gendut itu. Dulu, aku sering dipanggil Ida Badut. Bahkan waktu SMP, di sekolah itu aku dipanggil Atun. Ditambah lagi, waktu itu hubunganku dengan kakak nggak baik. Aku merasa kakak malu punya adik gendut kayak aku. Aku tumbuh jadi orang yang minder, merasa nggak layak, nggak berharga. Aku sering menutup diri dan menyendiri. Bahkan pernah pingin bunuh diri. Aku melanjutkan sekolah SMP dan SMK di Jakarta dan tinggal di rumah nenek. Sepulang sekolah harus langsung pulang. Karena aku nggak punya teman main dan nenek cukup ketat. Aku nggak boleh keluar rumah tanpa seizinnya. Karena nggak ada teman waktu itu, aku banyak habiskan waktu menonton TV, film-film genre dewasa, drama-drama romance. Semuanya aku tonton. Membuat aku sering menghayal, seandainya aku yang jadi peran wanita di film itu. Sampai aku seperti punya teman hayalan. Aku sering ngobrol sama diriku sendiri. Dan hal itu membuat aku jatuh di dalam dosa kenajisan di pikiran. Pernah waktu kelas 3 SMK, waktu guru memanggilku ke depan, tahu-tahu waktu aku bangun, aku sudah ada di ruang UKS dengan kepala yang pusing sekali. Kata mereka ketika aku dipanggil, aku berdiri, aku teriak-teriak lalu lari keluar kelas. Waktu itu mereka kirain aku kesurupan. Dan kondisi seperti itu sering terulang beberapa kali. Sampai akhirnya mama membawaku ke dokter spesialis syaraf. Setelah menjalani tes, aku divonis terkena epilepsi. Kamu terindikasi kena penyakit epilepsi. Waktu itu dokter berkata, jangan banyak baca novel ya, jangan banyak nonton TV. Nah di situ aku tahu ternyata penyakit ini akibat aku tuh sering berhayal. Dan dokter bilang penyakit ini nggak akan bisa sembuh. Obat yang diminum hanya untuk mencegah supaya aku nggak kena serangan kejang-kejang lagi. Waktu itu mamaku sangat polos. Dia mengira aku kena penyakit ini karena waktu kecil aku pernah jatuh dan kepalaku kebentur. Kurang lebih 10 tahun aku harus minum obat-obatan ini. Akhirnya di April 2010, aku putuskan untuk MRI. Aku mau tahu, ada apa sih yang nggak normal di dalam kepalaku ini. Setelah hasil MRI keluar, ternyata syaraf kepalaku semuanya baik-baik aja. Kamu minum obat ini berapa lama? 10 tahun. 10 tahun kamu minum obat ini? Dari awal. Ini keras loh, malah bisa bikin kamu pikun. Tapi nggak ada apa-apa di kepala saya gitu. Kenapa saya suka kejang-kejang tuh nggak ada apa-apa. Waktu aku sudah menikah di akhir tahun 2011, masih beberapa kali aku mengalami serangan. Waktu itu aku memang sudah bergabung di dalam komunitas. Tuhan serius dengan hidupku. Melalui komunitas yang ada, hidupku ditolong lebih dalam untuk alami proses yang benar. Aku mulai belajar
mengenal Bapak yang benar dengan cara yang benar. Aku ditaruhkan identitas yang baru dan sejati bahwa melalui Yesus aku adalah anak yang dikasihi dan diterima. Bapak sudah lebih dulu memutuskan untuk mengasihi dan menerima aku, bukan karena kelebihanku, bukan juga karena kekuranganku. Aku mulai percaya bahwa pengenalan akan Bapak lewat kasih dan penerimaan dalam proses pembapaan ulang itulah titik awal kesembuhanku. Aku nggak lagi berhayal untuk jadi orang lain. Aku mulai bisa suka sama diriku sendiri karena aku tahu Bapak lebih dulu suka sama aku. Hidupku berharga. Sampai sekitar akhir 2015, waktu anak pertamaku usianya 2 tahun, pagi itu aku kaget melihat wajahku membiru, seperti habis dipukul. Kayaknya semalam pas tidur kondisiku baik-baik aja, gak ada rasa sakit apapun. Mungkin saat tidur aku mengalami serangan. Mungkin aku membentur-benturkan kepalaku tanpa aku sadar. Kamu kenapa, Dak? Kenapa nih? Kata Gatal. iya ini dulu merasa sakit kan? Terus ngobrol lagi. Waktu teman-teman komunitas datang ke rumah, mereka PPKDS mengira sama Darmawan aku ini korban KDRT. bukan KDRT kan? Itu biru banget sih. Dan pas banget pada waktu itu Pastor Chris sedang mengadakan kelas tentang kesembuhan. Aku mengikuti kelas itu dan aku dibukakan bahwa di atas kayu salib Yesus bukan hanya menanggung dosa, tapi juga menanggung setiap kelemahan, bahkan sakit penyakit kita. Aku mengambil langkah iman, memutuskan untuk menerima kebenaran pribadi dari 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, saya menuliskan ini. Kelemahanmu lah yang dia pikul. Apa hubungannya siksaan yang Tuhan Yesus alami dengan penyakit kita? Karena Tuhan Yesus, dia mengalami begitu sakit, begitu hancur tubuhnya itu untuk menanggung konsekuensi kelemahan, sakit penyakit yang manusia itu terima oleh karena kejatuhan dan dosa itu. Kalau saudara, engkau percaya di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakitmu, Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Engkau dapat mengalami kesembuhan ilahi tanpa ada obat. Bisa, karena saya melihat itu terjadi dan saya pribadi mengalami. Itu adalah iman. Sejak saat itu aku dan suami sepakat aku tidak perlu lagi konsumsi obat epilepsi. Dan sampai hari ini aku benar-benar disembuhkan. Tidak ada serangan lagi, tidak ada obat-obat lagi, apalagi rasa takut. Memang proses pembapaan ini awalnya terasa agak aneh. Ada rasa curiga, rasa nggak percaya. Masa sih ada orang yang rela nolongin aku, dengerin semua cerita dan luka hidupku tanpa minta balasan apa-apa. Aku sempat mikir, emangnya aku ini siapa? Kok kayak orang penting banget? Padahal kalau dipikir-pikir, nggak ada apa-apanya juga aku ini. Nggak ada yang menguntungkan dari diriku, apalagi buat Pastor Chris. Selama aku bergereja, aku belum pernah ada dalam proses sedalam ini. Gembala yang bukan cuma dekat, tapi juga terbuka banget sama kehidupannya. Pastor Chris sering bilang, Bapak itu mau dekat sama anak-anaknya. Dan itu bukan cuma teori, dia hidupin itu, bahwa Bapak itu nyata, Bapak itu tulus, gak nutup-nutupin. Ternyata bukan cuma soal firman,
tapi juga menjadi nilai-nilai kehidupan yang kecil tapi berdampak besar. Dari cara makan, cara berpakaian, cara menyapa orang yang lebih tua, semua itu Bapak perhatikan. Aku bersyukur banget Tuhan bangkitkan pribadi seperti Pastor Chris yang bisa melihat hidupku, bukan pakai mata dunia, tapi pakai iman. Dan semakin kesini, aku semakin sadar, hubungan ini bukan cuma didasari kasih dan sembuh, tapi juga visi Bapak dan menggenapinya bersama-sama.